semuanya serba naik, serba mahal, kerjaan susah. Itu. Zaman Orde Baru itu dulu. Tahun berapa ya? 2000. Halo semuanya, selamat datang di podcast Santai Kita. Hari ini aku kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu ibu aku sendiri. Halo ibu. Hari ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini ibu lagi santai kan? Santai. Iya. Hari ini aku mau bahas tentang politik ya. Politik zaman dulu, zaman ibu aku dulu waktu masih muda, sama kalau dibandingin sama politik saat ini tuh kayak gimana. Tapi kita ngobrolinnya yang santai-santai aja ya, bukan yang berat-berat. Oke ibu, untuk yang pertanyaan yang pertama nih ya, tentang politik zaman dulu. Ibu waktu muda dulu tuh orang-orangnya tuh pada melek politik gak sih? Maksudnya tuh pada nganggep politik tuh hal yang penting atau hal yang bodo amat? Menurut untuk ibu sendiri sama orang-orang di sekitar ibu tuh gimana? Kalau dulu itu yang memikirkan politik itu orang-orang yang kalangan menengah ke atas. Kalau yang menengah ke bawah itu kayaknya pada nggak terlalu ngurusin. Oh gitu. Berarti kalau yang menengah ke bawah tuh mereka pada gak tahu gitu ya kalau politik itu nanti bakal berpengaruh ke mereka. Kalau menengah ke bawah kan taunya kan cuma cari duit, bekerja untuk menafkahi kebutuhan keluarganya. Oh ya. Gitu. Jadi kalau soal politik tuh mereka masih belum itu ya? Ya masih awam. Masih sangat awam. Nah kalau untuk pemilu-pemilu tuh dulu waktu ada pemilu pada nyoblos gak? Ya nyoblos. Dulu pemilu itu lewat partai kok. Partainya itu cuma 3. Nggak seperti sekarang, partainya itu banyak sekali, membingungkan. Berarti kalau sekarang mau nyoblos tuh jadi bingung ya kalau partainya banyak. Ya, kalau sekarang itu kan sudah tahu karakter calonnya itu kan lewat media sosial. Kalau dulu kan belum ada media sosial. Kalau dulu itu ingin tahu siapa calonnya kan lewat televisi, koran, lewat radio. Kalau sekarang itu lebih mudah karena sudah ada media sosial. Lewat HP, lewat Android kan sudah ada. Kalau dulu kan belum ada HP. Jadi waktu dulu walaupun partainya tuh kayak masih 3 partai, terus yang sekarang partainya udah ada banyak tuh malah pemahamannya lebih paham yang sekarang ya Bu. Ya. Gitu, oke. Tentang pemilu. Terus waktu zaman muda, waktu ibu masih muda dulu tuh ada nggak kejadian politik yang masih ibu ingat sampai sekarang, kejadian besar tentang politik Zaman kepemimpinan Orde Baru Pak Harto itu ada krisis moneter. Sampai itu banyak masa-masa di jalanan yang pada itu bakar ban-ban dibakar, terus pada pokoknya banyak masa di jalanan lah pada ngerusak semuanya. Krisis moneter itu ya semuanya serba naik, serba mahal, kerjaan susah. Itu. Zaman Orde Baru itu dulu. Tahun berapa ya? 2000 lupa ya, nggak apa-apa. Itu berarti pengaruhnya untuk ibu waktu dulu tuh apa? Pengaruhnya ya memang semuanya mahal. Untuk makan aja pada susah itu dulu. Semuanya pada naik drastis kok, harga-harga kebutuhan pokok semuanya pada naik kok. Krisis moneter itu dulu. Kalau dibandingkan zaman sekarang ya memang semua mahal, tapi kan lapangan pekerjaan sekarang itu lebih mudah. Kalau istilah orang Jawa itu nek gelem obah ora bakal ngeleh. Artinya itu kalau mau berusaha bekerja keras itu nggak bakal kelaparan kalau zaman sekarang. Oh iya gitu ya. Jadi kalau orang dulu tuh kerjanya tuh susah nyari kerjaan. Tapi kalau yang sekarang tuh yang penting mau berusaha aja. Iya. Pasti udah dapat pekerjaan, pasti udah bisa makan. Jadi beda ya guys. Dulu itu kalau
sekolah aja itu sudah tamat SMP itu sudah sangat-sangat bangga. Nggak seperti sekarang bisa kuliah, ada program beasiswa, program itu KIP. Pokoknya enak zaman sekarang. Iya betul sekali, enak zaman sekarang ya berarti ya. Terus kalau orang-orang dulu tuh lihat tahu informasi politik kayak gitu tuh dari mana Bu? Kan yang dulu kan kayaknya belum ada media sosial, belum terlalu banyak juga ya. Ya lewat televisi tuh, televisi hitam putih, radio sama koran itu. Oh jadi lewat televisi ya? Ya. Kalau dulu ibu tuh kan zaman sekarang tuh kalau orang-orang ngomongin politik kan udah itu ya udah sangat terbuka. Terus kalau zaman dulu ibu tuh pernah ngerasa takut gak kalau mau ngomongin tentang politik gitu? Dulu itu pada gak berani mengeluarkan aspirasi kok. Pada takut. Kalau sekarang kan itu lewat media sosial. Netizen itu pada seru kalau mau mengeluarkan aspirasi, unek-unek. Terus kalau ada yang itu pemimpin yang korupsi itu sekarang gampang tertangkap. Kebantu sama media sosial. Iya. Berarti kalau menurut ibu tuh lebih enak zaman politik sekarang ya daripada yang dulu. Oke, kalau gitu. Kalau menurut ibu ya, menurut ibu sendiri tuh, menurut pandangan ibu nih, anak-anak sekarang tuh lebih melek soal politik atau lebih nggak peduli? Ya 50-50. Ada yang nggak peduli, ada yang sangat peduli. Kalau dibanding sama yang dulu? Kalau dibanding dulu ya beda jauh. Dulu itu anak muda itu kalau lulus SD langsung menikah, ada yang langsung kerja. Kalau sekarang kan harus wajib sekolah sampai tamat SMA minimal. Oh iya, oke. Berarti anak muda sekarang tuh lebih ini ya, ada kemajuan dari sumber daya manusianya tuh lebih bagus. Kalau untuk ngomongin soal politik ya, anak muda sekarang itu lebih melek. Kalau anak yang dulu-dulu ya juga belum paham kalau politik itu nanti bakal berpengaruh ke kehidupan kita ke depannya. Jadi gitu. Kalau boleh kasih pesan buat generasi sekarang, ada nggak Bu pesan-pesannya buat generasi saat ini, buat anak muda saat ini? Wah, pesan-pesan itu buat anak muda sekarang itu pertahankan pendidikan, terus pertahankan kejujuran. Jangan sampai negara kita itu mau ditindas. Kalau ada punya aspirasi atau unek-unek harus disampaikan gitu. Oke, jadi buat anak muda sekarang ini, kalau kalian punya unek-unek yang atau punya kritikan tentang pemerintahan kita, itu harus berani mengutarakan pendapat. Tapi kan sekarang juga katanya kalau mengutarakan pendapat itu banyak itunya Bu, juga Bu, ada kayak halangannya gitu. Nanti takut akunnya hilang atau takut orangnya hilang, itu gimana? Ya jangan takut, kalau selama kita di pihak kebenaran harus siap mengungkapkan kebenaran. Oke, sip, bagus banget ya Bu. Maju terus pantang mundur demi kebenaran, demi kemajuan negara kita. Oke, bagus banget ya. Berarti dari ibu aku ternyata tuh banyak taunya juga tentang politik, teman-teman. Aku juga dapat motivasi baru dari ibu aku. Kalau ada apa-apa tuh harus diungkapkan. Kalau punya aspirasi apa-apa tuh harus disampaikan juga. Jangan diam-diam. Jadi selama kita benar, itu nanti kita ungkapkan saja. Kan ada sosial media juga. Oke. Aku kira udah cukup sih Bu pembahasan tentang politik kita hari ini. Jadi kalau kita lihat perbedaannya tuh politik saat ini sama politik zaman dulu tuh lebih bagus politik saat ini ya teman-teman. Terutama semenjak adanya media sosial sama semenjak adanya sumber daya manusia yang lebih baik. Kayak pendidikan yang dulu kan hanya sampai SD aja. Terus kalau pendidikan yang sekarang kan ada yang sampai SMA. Ya bukan SD aja. Ya ada SMA. Kebanyakan. Iya. Ya, dari kebanyakan. itu kalangan ekonomi yang menengah
ke bawah itu biasanya itu memang susah, sekolah SMP SMA itu susah. Karena keterbatasan ekonomi juga ya. Oke, jadi untuk obrolan kita kali ini tuh kesimpulannya tuh politik zaman dulu sama zaman sekarang itu jauh berbeda. Tentunya lebih enak politik zaman sekarang karena kita juga terbantu dengan adanya media sosial yang semakin banyak. Kita juga semakin dimudahkan untuk mengungkapkan aspirasi kita, tidak seperti orang-orang dulu yang hanya terbatas media sosialnya. Oke, baik. Cukup ya Bu untuk pembahasan politik saat ini, udah cukup ya teman-teman. Saya kira ini sudah cukup seru ya. Baik, terima kasih Ibu atas Ya, perhatiannya sama-sama. siang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dadah teman-teman.